Unos años más y no tengo duda de eso, Al final el análisis que terminás haciendo es menos mal que di ese paso. como estuvo hasta que estuvo. La capital de Indonesia, donde el conjunto de Lionel Scaloni se enfrenta con el elenco local. Y ya me parece que la tiene la selección argentina y casi que se escuchaba un abucheo, ¿o no? ¿O me pareció a mí? Otro color que no sea Argentina, que en este caso es rojo. El francés, el hombre surgido de River, que pasó por Talleres también y que hoy la rompe en el fútbol europeo, va teniendo la... Seketika media Argentina dan media Asia kaget, Argentina diobok-obok asuhan Indra Syafri saat permainan Indonesia disorot media Asia viral. Ya, pertemuan Timnas Indonesia U19 melawan Timnas Argentina U19 menyita perhatian seluruh pencipta sepak bola yang ada di tanah air. Bahkan tak terkecuali untuk negara Argentina sendiri, di mana pada ajang Seoul Cup on Earth US Cup 2024 sebelum laga dimulai, banyak yang memprediksi bahwa Timnas Indonesia U19 akan menjadi bulan-bulanan oleh skuad Argentina. Karena kita tahu kualitas kedua tim sungguh jauh memiliki kualitas yang berbeda. Di mana Timnas Argentina yang memang menjadi terbaik saat ini. Timnas senior yang memenangkan gelar juara Piala Dunia, tentunya ia akan menurunkan bakat mereka untuk meneruskan ajang estafet permainan Timnas Argentina agar terus memiliki level yang tinggi. Kini berbeda dengan Timnas Indonesia yang tak mempunyai pengalaman bermain dengan negara sekelas Piala Dunia. Seperti halnya Argentina yang dipertemukan pada saat melawan Timnas Indonesia di Seoul, Korea. Ternyata semua memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan hancur. Namun nyatanya hal itu berbanding terbalik. Bagaimana tidak? Karena disiram mengejutkan Indonesia mampu mengalahkan skuad Argentina di ajang tersebut. Sebuah hal yang menjadi pukulan keras bagi Argentina. Momen itulah yang kini membuat media Argentina, bahkan media Asia sekalipun menyoroti kemenangan yang diraih oleh tim Garuda Muda. Lantas hal ini menarik untuk disimak dan bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Tonton terus videonya. Unos años más y no tengo duda de eso, Al final el análisis que terminás haciendo es menos mal que di ese paso. como estuvo hasta que estuvo. Pero bueno, yo soy de los que piensa que más allá del resultado... La capital de Indonesia, donde el conjunto de... Ya, Timnas Indonesia mampu mencatatkan sejarah baru yang tercipta berkat kegigihan tim arahan Coach Indra Seoul Earth Cup 2024. Di mana pada jalannya pertandingan Argentina sempat mendominasi permainan dan berhasil unggul 1-0 berkat gol Marco Juarez Zemlic. Di mana gol tersebut lahir dari heading Zemlic yang meneruskan tembakan voli Rodrigo Stoico. Skor yang membuat pecinta sepak bola tanah air semakin yakin bahwa Indonesia akan diobok-obok dan menjadi lumbung gol oleh skuad tim Tenggo. Namun ternyata prediksi itu salah, karena tim Tenggo hanya berhasil menciptakan 1 gol pada babak pertama. Lanjut ke babak kedua. Ternyata perubahan Indonesia dilakukan pada babak kedua. Pasukan Garuda Muda terus berbenah. 1 gol dari Timnas Argentina di babak pertama justru membuat Timnas Garuda Muda semakin menggebu-gebu. Mereka seakan kesetanan dengan permainan yang cepat tanpa memberikan nafas kepada Timnas Argentina. Tak menyangka jika skuad Argentina diobok-obok pada babak kedua. Hingga pada akhirnya pasukan Garuda berhasil comeback melalui gol Kadek Arel yang memanfaatkan umpan bebas dan berhasil mencetak gol. Lalu ke yang kedua terjadi pada menit ke-78 di mana Mauri Ananda yang dilanggar oleh kiper Argentina di kotak penalti yang membuat wasit harus meniupkan titik putih pertanda penalti untuk Timnas Indonesia. Skor 2-1 untuk Timnas Indonesia. Keunggulan Timnas Indonesia itu nyaris menambah pundi-pundi gol di menit ke-86. Namun sayang tembakan Tony Firmansyah masih membentur tiang gawang. Skor pun berubah menjadi 2-1 sampai peluit akhir dibunyikan pertanda akhir pertandingan. Ya, skema yang diperankan oleh asuhan Coach Indra Syafri itu tak hanya unggul gol dari Timnas Argentina, melainkan unggul dari segalanya. Di mana hal itu terlihat dari data statistik pertandingan. Untuk ball possession sendiri, Timnas Indonesia unggul 63% berbanding jauh hanya 37% milik Argentina. Sedangkan untuk total tembakan sendiri, Timnas Indonesia lagi-lagi unggul 10 untuk tim Garuda Muda berbanding 7 untuk skuad Argentina. Serta yang paling menyoroti perhatian adalah dari segi passing antara pemain.
di mana timnas Indonesia lagi-lagi menang atas Argentina dengan passing 368 dengan kesuksesan yang mencapai 87% untuk timnas Indonesia. Sedangkan untuk timnas Argentina sendiri hanya mengoleksi 211 passing dengan 76% sukses. Sebuah hal yang membuat semuanya geleng-geleng kepala tak menyangka bahwa timnas Indonesia yang hanya mempunyai peringkat 133 ranking FIFA bisa mengobok-obok juara Piala Dunia. Ya, dengan begitu, timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan memenangkan pertandingan melawan Argentina untuk pertama kalinya. Meskipun ini adalah ajang di kelompok umur. Dan dengan kemenangan ini membuat media-media Asia menyoroti kemenangan timnas Indonesia. Sesekali mereka terkejut karena kok bisa timnas Indonesia mengalahkan Argentina, yang saat ini dianggap sebagai tim nomor 1 di dunia. Bahkan sebuah hal yang mengejutkan dengan sorotan itu melibatkan aksi Lionel Messi yang notabene-nya adalah pemain terbaik di dunia yang berasal dari Argentina. Dan terlihat pada akun sosial media Asia yang mengisyaratkan Lionel Messi telah memposting story di Instagram resminya dengan menggambarkan timnas Indonesia telah berhasil mengalahkan timnas Argentina dengan skor 2-1. Tak ingin ketinggalan, media Vietnam Tân Hoa juga menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Argentina di mana mereka menuliskan artikel. Mengalahkan Argentina, tim Indonesia menciptakan gempa super yang menjadi tonggak sejarah tersendiri bagi sepak bola Asia Tenggara. Bahkan bukan hanya itu saja. Jika kalian membaca berita di CNN Indonesia, maka kalian akan menemukan artikel yang berjudul Media Argentina yang juga menyoroti kekalahan mengejutkan dari timnas Indonesia U20. Media Argentina yang bernama Oleh menyoroti kekalahan Argentina atas timnas Indonesia, di mana artikel itu menuliskan, setelah menyelesaikan tur di Jepang, di mana Argentina U20 finish di posisi teratas dan keluar sebagai juara. Para pemain muda dari divisi kedua memulai tur mereka di Korea Selatan tidak dengan cara terbaik. Tulis media Argentina Oleh. La capital de Indonesia, donde el conjunto de Lionel Scaloni se enfrenta con el elenco local. Y ya me parece que la tiene la selección argentina y casi que se escuchaba un abucheo, ¿o no? O me pareció a mí, de River, que pasó por Talleres también y que hoy la rompe en el fútbol europeo. Ya, dari kemenangan tersebut, semua bangga dengan hasil kemenangan bersejarah ini. Pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, termasuk Ketua Umum kita, Pak Erik yang juga sangat bangga dengan hasil ini. Dengan mengatakan, ini kemenangan bersejarah. Saya yang mau nonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal, benar-benar salut. Meski bisa kalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita. Ingat, jangan sombong atau jemawa. Ucap Pak Erik seperti yang dikutip dari Republik Nusantara. Selain itu, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Thailand pada laga selanjutnya. Semoga saja dengan berhasil mengalahkan timnas Argentina yang peringkat FIFA-nya jauh dari timnas Indonesia menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi karena telah belajar bertanding melawan negara terbaik di dunia saat ini. Dengan kemenangan itu, tentu ini bisa menjadi bekal untuk bisa mengalahkan timnas Thailand pada laga selanjutnya. Jadi itulah tadi bagaimana media Argentina dan media Asia yang kaget menyoroti permainan timnas Indonesia yang bisa mengalahkan timnas Argentina.